Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak Ibu. Siang, Bu. Gimana nih jam terakhir kita ya? Nggak apa-apa ya, tapi harus tetap semangat ya, walaupun sudah jam terakhir. Siap, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini, kepada Ketua Kelas, silakan dipimpin dulu doanya. Baik, Bu. Pada teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Coba Ibu lihat ya, kehadiran kita. Masuk semua ya? Lengkap, Bu. Masuk, Bu. Alhamdulillah ya. Baik-baik. Terima kasih ya sudah hadir semuanya. Berarti insya Allah sehat semua ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Baiklah siswa Ibu semuanya. Ini sebelum kita masuk ke pelajaran kita, materi kita, Ibu ingin bertanya sedikit ya. Pernah nggak sih anak-anak Ibu pergi ke tempat-tempat umum gitu, kemudian melihat ini tong sampah yang berwarna-warni, biasanya ada warna kuning, warna hijau, warna biru gitu ya. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, Bu. Kira-kira itu kenapa ya tong sampah itu dibikin warna-warni seperti itu? Ada tujuannya nggak? Atau semata-mata biar bagus aja dibuat merah, kuning, atau gimana? Menurut siswa Ibu gimana itu? Jenis sampahnya, Bu. Bisa dipisahkan, Bu. Sampahnya. Iya. Mantap ya, ternyata pengetahuan anak-anak Ibu sudah lumayan baik ya. Ya, jadi memang itu sebenarnya ada tujuan ya. Kenapa tong sampah itu ada yang catnya hijau, kuning, kemudian biru. Nah, biasanya untuk, bukan biasa ya, memang seperti itu peraturannya ya. Untuk tong sampah yang berwarna hijau itu diperuntukkan untuk sampah-sampah organik. Tahu ya, apa itu organik, anorganik? Mungkin pernah dengar di televisi atau media sosial dan lain sebagainya. Ada yang tahu? Iya, Bu. Sampah organik itu sampah dari bahan-bahan alam. Kayak misalkan limbah sayur. Iya, Yeni. Mantap ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tong sampah yang hijau itu diperuntukkan untuk itu, misalnya sisa kulit buah, kemudian apa? Daun-daunan seperti itu ya, memang untuk organik. Kemudian kalau yang kuning itu adalah untuk sampah anorganik yang berjenis misalnya plastik ya, minuman apa, kemasan itu, plastik minuman kan ada kemasannya, botol-botol itu seperti itu. Nah, kenapa sih Ibu menggali ini gitu ya? Karena ini ada hubungannya dengan materi kita nanti ya. Oke, semangat ya untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini, walaupun di jam terakhir. Harus semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya itu Ibu sudah kirim, silakan dicek di WA grupnya. Pretest ya, pretest kita untuk mengetahui pengetahuan awal dari siswa-siswa Ibu. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Kalau sudah selesai, nah Ibu akan coba share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, suara Ibu jelas nggak? Suara Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Dengar jelas, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kenapa tadi Ibu menyinggung tentang tong sampah yang berwarna-warni itu? Karena ini ada kaitannya dengan mata pelajaran, dengan materi kita hari ini, ya. Pengolahan sampah daun ketapang, Terminalia catapa atau nama latinnya ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan model yang namanya Project Based Learning. Ini mungkin baru ya buat kita ya, karena sebelum-sebelumnya Ibu belum pernah memakai model seperti ini.
di kelas ini maksudnya ya. Jadi ini kita untuk kali ini kita coba ya dengan model pembelajaran ini, di mana model pembelajaran ini nanti dia itu basisnya itu masalah, ya kan? Ketika ada masalah, kemudian kita diminta untuk mampu merumuskan masalah tersebut, kemudian kita membuat rencana bagaimana untuk mencari solusi dari masalah tersebut, kemudian melaksanakan proyek. Setelah kita laksanakan proyek, nanti maka akan terbentuklah yang namanya produk, seperti itu ya. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita atau dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama mendeskripsikan manfaat daun ketapang, kemudian keterampilannya membuat produk dari bahan baku daun ketapang. Sedangkan indikatornya menjelaskan berbagai kandungan yang ada dalam daun ketapang, kemudian menuliskan produk-produk yang bisa dibuat dengan bahan dasar daun ketapang. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya ya. Melalui model pembelajaran based learning, siswa dapat menjelaskan berbagai kandungan yang ada dalam daun ketapang dan menuliskan produk-produk yang bisa dibuat dengan bahan dasar daun ketapang dengan penuh rasa ingin tahu, semangat, dan tanggung jawab. LKPD sudah ya? Sudah Ibu share tadi di apa? Silakan sambil diamati LKPD-nya. Nih, tahu ya pohon apa ini? Banyak itu di halaman sekolah kita, tahu kan? Pohon Iya, ketapang. Bu. Pohon Iya, ketapang. ini dia pohon Pohon ketapang. ketapang, Bu. Bisa jadi selama ini siswa Ibu sering duduk di bawahnya tapi nggak tahu namanya. Ya, jadi Ibu kasih tahu ya, ini namanya adalah daun ketapang ya. Nama latinnya tadi Terminalia catapa, seperti itu ya. Nah, pohon ketapang ini ya itu. Silakan simak wacana yang ada di LKPD ataupun ini di layar juga ada ya. Jadi pohon ketapang ini banyak dijumpai di lingkungan sekolah kita ya. Kalau kita belajar luring itu siswa Ibu tuh sering kalau istirahat tuh duduk-duduk di bawahnya gitu kan, habis jajan nanti sambil makan snack-snack itu di situ bercanda sama kawan-kawannya. Enak duduk di bawah itu, dingin ya kan? Kan dia rindang, pohonnya rindang gitu ya. Tapi ternyata di samping dia melindungi, enak dan indah, itu bisa menimbulkan apa gitu loh, sampah-sampahnya itu loh, kalau dia berguguran, itu kan kalau kita pagi datang tuh, belum ada yang piket, wah di bawah pohon itu ketapang itu berserakan daun-daunnya, ya kan? Ya, Nah biasanya anak-anak Ibu itu nyapu, habis nyapu diapain coba? Dibakar ya, Bu? Dibakar, Bu. Dibakar ya kan? Iya. Kalau pas nggak mendung itu biasanya dibakar, jadi nanti pas yang masuk jam pertama, aduh bau asap gitu, tapi mungkin karena udah kebiasaan nggak terasa, tapi kalau sama Ibu terasa itu, bau asap gitu, nanti mana lagi bajunya bau asap gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin membakar itu efisien dan efektif. Efisiennya apa? Modalnya cuma korek atau mancis, ya kan? Efektifnya gimana? Waktu singkat sampah hilang, ya kan? Lingkungan bersih lagi, tapi sayangnya menimbulkan itu lagi masalah baru, yaitu Masalah, ada Bu. asap-asapnya itu gitu kan. Polusi ya, Bu. Ya polusi. Nah dari situ penanganan sampah daun ketapang yang kurang tepat ini sebenarnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan sampah daun ketapang itu sendiri. Nah sebenarnya di luaran sana itu udah banyak loh orang-orang yang mengelola sampah daun ketapang itu jadi produk, nggak dibakar gitu loh. Nah jadi di sini kira-kira ya dari sini coba dipikirkan ya solusi yang kira-kira bisa oleh siswa Ibu gitu. Coba ajukan pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa gitu ya pertanyaannya. Ada yang bisa? Kalau misalnya kita mau tahu daun ketapang ini dibuat apa, misalnya dibuat suatu produk, kita harus tahu kandungannya ya, Bu ya? Oh iya, mantap sekali Ibu Nur. Mantap sekali Nur ya. Itu kan kalau disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan gimana kira-kira ya? Kalau misalnya gini Bu, apa sajakah kandungan dari daun ketapang? Oh ya, bisa. Ya, itu sambil sambil diisikan di di LKPD-nya ya, pertanyaan-pertanyaannya tadi. Kemudian siapa lagi yang bisa mengajukan pertanyaannya lagi? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Oh ya Bu. Iya, Yeni, silakan Yeni.
Iya, Bu. Iya, Bu. Saya pengen tahu kira-kira nanti produk apa ya, Bu ya, yang bisa dibuat dari daun ketapang ini, pengolahan daun bagus. ketapangnya. Iya, bagus ya. Jadi kalau Nur tadi emang ada apa ya Bu di daun ketapang itu gitu kan, kok orang-orang udah bisa buat macam-macam. Kalau Nur tadi kalau Yeni tadi apa aja, bisa dibikin apa aja gitu ya. Nah, itulah yang akan kita kerjakan ini pada pembelajaran ini seperti itu ya. Ada lagi nggak? Saya, Bu. Iya ya. Saya, Bu, bagaimana cara pengolahan daun ketapang agar menjadi produk yang bermanfaat? Oh iya Pipi, bagus ya. Jadi kalau kita nanti udah tahu kandungannya, udah tahu produk-produk apanya, terus cara bikinnya gimana, ya kan? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Berikutnya, nah untuk sampai ke sana, untuk sampai ke kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh siswa Ibu tadi, nah sebelumnya kita harus punya banyak informasi nih. Jadi informasinya tuh ada informasi yang berasal dari yang udah kita miliki sebelumnya nih, dari kan ini kita menemukan masalah. Sebenarnya sebelum ada masalah ini kita udah punya beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah ini. Kira-kira siapa yang mana tahu dia udah tahu dari SMP gitu ya, atau dari televisi atau media sosial kan sekarang nih anak-anak udah era digital, itu informasi dari mana aja gitu ya. Ayo, siapa yang sudah punya informasi yang berkenaan dengan masalah tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Agita, Bu. Oh iya, Agita gantian ya. belum. Agita belum. Ada Iya. apa? Ini, Bagaimana Bu, Agita? Ini, Bu, informasinya tentang jenis sampah, Bu. Tadi kan kita sempat di awal itu bilangin ada sampah organik, ada sampah anorganik gitu, Bu. Jadi kalau ini berarti sampah daun ketapang ini ya, Bu, sampah organik, Bu. Iya, betul. Kalau menyimak di awal tadi pasti tahu ya kan, sampah organik, karena dia dari tumbuhan atau dari makhluk hidup gitu. Yang lainnya? Ya, saya, Bu. Iya, siapa? Saya, Bu, Jul. Oh iya, Jul. Gimana, Jul? Nah, ini kalau pengetahuan yang sudah pernah saya dapatkan, kalau selama ini kan di sekolah kita kan bakar sampah. Itu kan bisa mencemari udara kita, udara, Bu, polusi udara lah berarti ya. Oh, polusi udara, mengganggu pernapasan juga ya kan? Iya. Oke, baik. Ada lagi nggak kira-kira? Saya, Bu. Saya, Bu. Yes, siapa ini? Siapa? Ya, Claudia. Gimana, Claudia? Saya pernah baca, Bu, sampah organik itu bisa dibuat jadi kompos, Bu. Oh iya, mantap ya. Itu pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh anak-anak Ibu semuanya ya kan? Ya, silakan sambil berdiskusi ya, sambil berdiskusi dengan kawannya. Oh, ternyata kayak gini ya. Wah, ternyata sampah ketapang ini masuk organik. Oh, ternyata organik bisa jadi kompos dan lain sebagainya. Nah, itu kan tadi jawaban dari berbagai kelompok ya. Itu boleh dituliskan di LKPD-nya gitu ya. Kemudian nih, apakah cukup informasi yang sudah kita miliki aja kira-kira untuk mengolah ketapang itu? Rasanya belum ya. Jadi kita harus mencari informasi lagi agar kita benar-benar bisa mengelola sampah daun ketapang tadi. Karena informasi atau ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya rasanya belum cukup gitu. Jadi kalau misalkan belum cukup, kan tadi kayak Claudia itu udah tahu, kayak katanya kalau sampah organik bisa jadi kompos. Tapi mungkin caranya gimana dan apa kan mungkin belum tahu ya kan. Jadi masih harus ada informasi yang harus kita cari lagi gitu. Nah, kira-kira nih untuk memecahkan masalah kita ini apa informasi yang harus kita cari lagi apa nih? Saya Bu Novi, Bu. Oh ya, Novi, gimana Novi? Jadi kami harus mencari yang pertama itu kandungan daun ketapangnya dulu, Bu. Kandungan daun ketapang, oke. Iya, terus yang kedua
apa aja produk yang bisa dibuat dari daun ketapang itu, dan yang ketiga cara pengolahan daun ketapang untuk menjadi produk, Bu. Iya, mantap sekali Nopi ya. Terima kasih Nopi. Jadi kalau menurut Nopi nih, ya kita harus tahu dulu dong kandungan daun ketapang itu. Kemudian orang-orang udah pernah bikin apa aja ya gitu kan. Kemudian gimana sih cara orang-orang itu membuatnya gitu. Jadi itu informasinya harus kita dapetin gitu ya kan, agar kita juga bisa ya sama dengan mereka mengolah sampah daun ketapang tanpa harus membakar. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan atau sudah pas atau gimana? Sudah Bu, sama. Sudah ya. Kalau sudah kita lihat lagi. Nah, kan ini tadi katanya yang mau dicari dan informasi yang diperlukan. Silahkan deh dengan teman kelompoknya ya, mengeksplor informasinya banyak-banyak. Boleh dari internet, boleh. Kan pada punya HP kan, sekarang kan zamannya digital, kayaknya rasanya untuk buktinya ini bisa Zoom, berarti kan internetnya juga sudah baik ya kan, sudah bagus. Silakan dengan kelompoknya dicari informasi-informasi ini seperti itu ya. Nanti juga boleh dikonsultasikan ke Ibu, Bu, ini informasi ini benar nggak ya gitu, masalah kepalidannya dan lain sebagainya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan ini. Silakan. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nah, kelompok mana nih yang udah dapat informasi? Informasi apa aja nih yang udah didapat? Ya, Bu. Itu maksud Ibu Saya, ya? Bu. Iya, siapa ini? Jul, Bu. Jul. Jul lagi ya? Ya, silakan Jul. Boleh ya, Bu ya? Ini saya dapat informasi yang paling mudah ini, Bu, kayaknya yang paling cepat dapatnya. Produk-produk yang bisa dibikin ini dari internet, saya lihat tadi dari Google. Iya, itu iya. untuk bikin bahan produk-produk itu bisa dibikin kompos, ada briket, ada POC, ada macam-macam, Bu. Banyak produk Iya. yang bisa digunakan. Bener nggak, Bu ya itu? Oh, itu nanti kita telusuri lagi ya, masalah benar atau tidaknya nanti kita lihat lagi. Ya tadi dari Jul katanya, Jul menemukan tuh di internet katanya sampah daun ketapang ini bisa dibikin kompos, bisa dibikin briket, bisa dibikin POC. POC tahu nggak? Ada nggak yang belum tahu? Saya baru dengar POC gitu. Tahu? POC Belum, itu Bu. Saya belum tahu, Bu. Belum tahu. ya, POC itu mungkin tadi Jul yang menemukan. Coba Jul kasih tahu kawannya, POC itu apa sih? Pupuk organik cair, Bu. Itu bener. dia ya, pupuk organik cair ya, POC itu ya. Oke. Nah, Jul menemukan 3 temuan yang ditemukan oleh Jul itu berkaitan dengan produk. Nah, kelompok lain ada yang menemukan apa? Misalnya yang kandungan daun ketapang ada nggak kelompok yang menemukan informasi Bu, itu? Kelompok saya. Oh ya, kelompok Agita ya? Bu, Ya, maaf ya off cam, soalnya suaranya jadi putus-putus. Ya, sinyalnya ya, mungkin ya. Ya. Ya, Sinyal, besok, Bu. Ya, besok kalau dari nemu hasil sinyal ditaruh searching lemari yang ya. saya dapat. Iya, Bu, berdasarkan hasil searching, pencarian yang saya dapatkan, itu daun ketapang memiliki kandungan nitrogen, Bu. Lalu Nitrogen juga ya. Nitrogen, Bu. Tapi di sini masih harus pencariannya harus lebih dalam lagi sepertinya, Bu. Mungkin sebanyak apa kandungan nitrogennya itu kelompok kami masih perlu mendalami. Terus selanjutnya daun ketapang mengandung flavonoid, saponin, dan senyawa-senyawa ini, Bu. Senyawa organik itu, Bu. Triterpen, diterpen, fenolik, dan tanin itu, Bu. Tapi nanti mungkin kami pelajari lagi, Bu, karena masih ini ya. Masih baru searching, Bu. Iya. Ternyata banyak ya kandungan daun ketapang ini ya. Selama ini kita bakar-bakar aja gitu ya kan. Nah kemudian
Kalau yang masalah produk yang bisa dibuat nih, ini kelompok lain ada nggak yang berbeda dari yang temuan Jul tadi? Selain dari kompos, briket, POC? Ya? Iya, siapa? Saya Bu, tadi itu kan baju Gimana Yeni, sih? Bu. Oh, Yeni. Ya, gimana Yeni? Tadi itu kan saya nyari juga dapurnya kompos, habis itu POC. Nah, saya udah nyari POC-nya, itu buat cara pengolahannya, Bu. Saya itu ini ya, Bu ya. Oh, Yeni udah dapat Suara itu saya cara. dengar nggak, Bu? Iya, agak putus-putus sih. Halo? Iya, halo. Dengar. Yeni udah nemuin cara buatnya ya, cara buat POC. Iya, Oh, Bu. iya. Iya. Silakan Yeni, coba jelaskan ini aja, secara garis Iya. besar aja, nggak usah Iya. apa. Iya, gimana Yeni? Iya. Jadi kalau POC-nya itu dicincang, POC-nya atau apanya kemudian nih? diekstrak, kemudian itu daunnya, maaf Bu. Iya, kan belum jadi Di sini POC-nya. sinyalnya susah Bu, lagi hujan. Oh, Iya, gitu ya. daunnya dicincang, Mm-mm. kemudian daun keringnya itu bisa keluar, kemudian daun ketapanya yang sudah dimasukin ke wadah yang tertutup berisi air, kemudian merendam ketapang secara keseluruhan. Kemudian perendaman lamanya itu 3-5 hari, Bu. Kemudian bisa diekstrak, memisahkan daun sama ekstraknya, kemudian cairnya itu bisa digunain, gitu Bu. Ini baru lagi ya Bu ya. Iya Yeni. Sementara kita tampung dulu semua informasi yang kita dapat, nanti baru kita telaah lagi apakah informasi itu valid atau tidak, seperti itu ya. Bagus sekali. Kelompok lain, ada yang udah menemukan enggak cara pengolahannya selain dari POC gitu? Claudia, Bu. Ya, Claudia, silakan. Tadi yang kompos itu, Bu, udah dicari dapat cara pengolahannya, Bu. Itu caranya bagaimana? daun ketapang itu dipotong-potong kecil kan, Bu. Kemudian dicampurkan dengan pupuk kotoran, ditambahkan air Pupuk larutan kotoran bawang. gimana itu? Kotoran sapi, Bu. Oh, kohe ya. Kalau bahasa pertanian itu kohe, kotoran hewan. Oh iya, Bu. Ya. Kemudian dimasukkan di dalam wadah gitu kan, Bu. Ya. Ditutup rapat dengan tali. Adonannya ini nggak boleh terkena hujan atau sinar matahari katanya, Bu. Dan diaduk sampai 2 kali dalam seminggu. Nah, diusahakan suhunya tidak terlalu panas. Juga kelembabannya itu sekitar katanya di sini 50%, Bu. Nah, kemudian kompos daun ketapang yang sudah jadi, itu nanti dia akan memiliki ciri-cirinya gembur, dingin, dan berbau harum. Seperti itu, Bu. Oke, mantap anak-anak ibu semua maksudnya ya. Udah banyak udah berhasil mengeksplor, walaupun nanti kalau misalkan nanti ada bingung bagaimana perbandingan dan lain sebagainya, kayak tadi Klau kan pakai kohe ya, kotoran hewan dan lain sebagainya, ini nanti gimana, banyaknya semua. Nah, itu nanti kita cari lagi ya, informasinya kita perdalam lagi. Yang penting sekarang udah ada gambaran ya sama siswa ibu semuanya tentang produk apa yang bisa dibuat, bagaimana cara membuatnya, itu semua kelompok harus sudah punya gambaran ya. Nah, kalau sudah punya gambaran, silahkan sepakati dengan kelompoknya. Kira-kira kita mau buat apa ya? Kira-kira bagaimana ya cara kita mengolah sampah daun ketapang di halaman sekolah kita? Silahkan ya, sepakati berdasarkan informasi yang kalian dapatkan itu tadi, sepakati apa produknya, dan kenapa kalian memilih itu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menyepakati dengan kelompoknya seperti itu, karena jangan keputusan satu orang ya. Kenapa? Karena ini nanti ngerjainnya sama-sama gitu. Jadi harus ada kesepakatan dari kelompoknya. Silakan. Bu, kelompok sudah, 1 tentang kompos ya, Bu ya. Oh, udah dapat. Kelompok 1 sudah memutuskan ya, mau bikin kompos ya? Ya, Bu. Kami kelompok 1, Bu, sama Bu Vivi buat kompos, Bu.
Iya, Ya, Bu. kelompok 2. Kelompok 2, Bu, Agita sama Dika sudah sepakat bikin POC, Bu. Oh, bikin POC. Kelompok lain bagaimana? Mau bikin yang lain atau mau ngikut sama kelompok 1, 2? Ya? Ada Bu, kelompok Dini sama sama Mas Jul itu bikin briket. Oh, kelompok Dini bikin briket ya. Oke, mantap ya. Ya, karena kita juga cuma sedikit kan, cuma 3 kelompok ya kan. Ada yang mau bikin kompos, ada yang mau bikin POC, ada yang mau bikin briket. Iya. Kira-kira kenapa? Itu kelompok 1 kenapa mau bikin kompos? Bahannya lebih mudah, Bu, didapatkan, Bu. Oh, enggak sulit ya, ada bahannya gitu ya? Ya, Bu. Lebih Kelompok paham 2 juga gimana? caranya, Bu. Sama gitu juga, kelompok 2 atau gimana jawabannya? Sama, Alasannya? Bu, sama, Bu. Sama, kelompok 3? Sama Bu, karena alat sama bahannya mudah didapatkan. Oke, ya jadi pertemuan kita hari ini itu ya karena waktunya terbatas juga hanya sampai kita hanya sampai pada mengorientasi masalah, kemudian anak-anak ibu semuanya sudah berhasil menentukan apa proyek yang akan dibuat ya untuk pertemuan kali ini. Jadi kalau boleh nih Ibu pengen ada yang menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Apa sih kesimpulannya? Gitu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya. Dan kesimpulannya ya, Bu, dari pembelajaran kita hari ini, daun ketapang yang selama ini hanya dibakar ternyata bisa dimanfaatkan. Dan kita harus bisa mencari solusi yang tidak menimbulkan permasalahan baru dan meminimalkan masalah baru yang memungkinkan untuk timbul. Iya, seperti iklan apa tuh? Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, gitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi itu tadi menurut kelompok Agita. Jadi katanya ternyata sampah kan udah jadi sampah sebenarnya, tapi ternyata masih bisa kita olah lagi gitu. Jadi itu kesimpulan yang didapat dari kelompok Agita. Kemudian kata kelompok Agita juga, ketika kita mencari solusi itu usahakan solusi yang kita dapatkan itu bukan solusi yang menimbulkan masalah baru gitu ya kan. Oke, dari kelompok lain kira-kira ada nggak kesimpulan lainnya? Sama, Bu. Sama ya. Tadi kan di awal tujuan pembelajaran kita itu siswa itu bisa menyebutkan kandungan dari daun ketapang, kemudian menyebutkan nama-nama produk dari sampah daun ketapang. Kira-kira anak-anak Ibu kalau ditanya itu sudah bisa jawab belum? Sudah. Sudah ya? Ya, sudah ya. Nah, jadi berhubung waktu juga pertemuan kita siang hari ini sampai di sini, dan untuk pertemuan berikutnya anak-anak Ibu itu adalah masuk pada merencanakan proyek maksudnya dimulai dari mencari informasi lebih dalam lagi, kemudian mencari prosedur pelaksanaannya. Tadi udah ada mau bikin kompos, POC, kemudian briket, itu dicari lagi informasinya, kemudian gimana prosedurnya, identifikasi alat dan bahannya. Jangan lupa konsultasikan selalu ke Ibu gitu ya. Jadi setelah di luar pembelajaran kimia nanti, setelah kita selesai belajar ini, di luar nanti anak-anak Ibu melanjutkan proyek ini seperti itu. Paham sampai di sini atau ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Dan Ibu ini siap untuk selalu diganggu ya. Maksudnya bukan diganggu. Maksudnya kalau anak-anak Ibu butuh sesuatu, konsultasi, itu Ibu selalu siap ya. Boleh di WhatsApp atau ketika Ibu ada di kantor, langsung ke meja Ibu, nggak apa-apa, boleh langsung, Bu, saya kemarin udah dapat informasi ini, kayak gini, bahannya ini ternyata mahal, Bu, gimana gitu, boleh ya? Paham ya? Iya, Bu, paham, Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa
benar-benar menjadi orang yang peduli dengan lingkungan gitu ya. Ya kita belajar dari lingkungan sekitar kita dulu aja, lingkungan terdekat kita gitu ya kan. Demikian dari saya, Ketua Kelas. Silahkan ditutup kembali karena tadi kita dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Baik Bu, teman-teman semuanya, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu. Siapa tadi? Bu Wiwit ya? Oke, sampai lupa. Oke.